Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Aisyah Nuril. Lalu selanjutnya ada teman saya, Alisa Farunaya. Selanjutnya ada teman saya. Saya Nisa Nurmariata Putri. Saya Kanisa Laida Rutatmaja. Dan saya Rinda Wahyuning Tias. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kenapa sih subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan itu ada? Nah, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini sistem kesehatan nasionalnya masih terdapat beberapa kendala. Contohnya, sistem yang belum optimal dan tidak terintegrasi. Kemudian, kemampuan daerah yang bervariasi sehingga tatanan sistemnya tidak sama rata. Kemudian, sumber daya yang terbatas baik sumber daya manusia maupun sumber daya lingkungan serta manfaat yang dirasakan masih kurang. Nah, dari kendala tersebut, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan ini memiliki peran yang penting dalam hal pengadaan data, informasi, dan teknologi komunikasi untuk penyelenggaraan upaya kebijakan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengaturan hukum kesehatan agar kendala tersebut dapat diatasi. Nah, dalam subsistem ini, peran manajemen kesehatan adalah untuk koordinasi, integrasi regulasi, sinkronasi, dan harmonisasi berbagai sistem kesehatan nasional agar efektif, efisien, dan transparansi dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Sedangkan informasi berperan penting dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan kebijakan. Kebijakan pemerintah merupakan dasar hukum dan pelaksanaan sistem informasi yang telah menjadi acuan pelaksanaan sistem informasi. Selanjutnya ada pengertian subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari sistem kesehatan nasional guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan adalah terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan berbasis bukti dan operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur sistem informasi kesehatan. Terdapat 5 unsur, yakni yang pertama ada kebijakan kesehatan. Ini merupakan serangkaian aturan yang dapat berupa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan kesehatan. Lalu yang kedua ada administrasi kesehatan, yakni merupakan kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Lalu yang ketiga, terdapat hukum kesehatan, di mana ini merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan seluruh upaya penyebarluasan, penerapan, dan penegakan aturan tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama kepada individu dan juga masyarakat. Lalu yang keempat, ada informasi kesehatan, merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Dan yang terakhir ada sumber daya manajemen kesehatan, di mana ini meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, standar, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip sistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Ada beberapa prinsip, yaitu terpadu, berkesinambungan, dan paripurna yang sinergis dan dinamis. Yang kedua ada akurat dan akuntabel. Sistem informasi harusnya akurat karena data yang tersimpan itu akan disampaikan ke berbagai pihak. Yang ketiga ada persetujuan setelah penjelasan.
Yang keempat ada bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Jika kinerja tim baik, itu akan mempengaruhi kelancaran sistem. Yang kelima ada kebenaran ilmiah. Hasil yang disajikan sesuai dengan data yang diambil dari penelitian. Berikutnya ada perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik. Yang selanjutnya, inovasi atau kreativitas. Penyelenggaraan manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan harus mampu menciptakan daya tahan dan kesinambungan kinerja sistem melalui inovasi atau kreativitas dalam menghadapi perubahan dan tantangan pembangunan kesehatan dengan lebih baik. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan. Kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan adalah kepemimpinan yang mempunyai visi, keteladanan, dan bertekad dalam pembangunan kesehatan. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, yaitu manajemen informasi dan regulasi kesehatan menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan desentralisasi dengan mempertimbangkan komitmen global dalam pembangunan kesehatan. Sistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Sistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari sistem kesehatan nasional guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Lalu, pelaksanaan subsistem manajemen informasi dan regulasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kebijakan kesehatan. Penyelenggaraan proses kebijakan kesehatan dilakukan secara optimal dengan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan nasional, penetapan skala prioritas berbasis bukti dari berbagai sumber yang tersedia melalui proses pengkajian dan perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholders terkait yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada administrasi kesehatan. Penyelenggaraan administrasi kesehatan meliputi perencanaan, pengaturan, dan pembinaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban didasarkan atas urusan wajib di bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya ada hukum kesehatan. Penyelenggaraan hukum kesehatan meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan informasi hukum, dan harmonisasi di tingkat pusat dan daerah, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, fasilitas penegakan hukum, termasuk upaya penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang kesehatan. Yang terakhir ada informasi kesehatan. Tujuan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan adalah untuk menyediakan data dan informasi terkini, akurat, valid, cepat, transparan, serta berhasil guna dan berdaya guna. Data dan informasi ini digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan kesehatan dengan mempertimbangkan faktor desentralisasi, kecukupan data termasuk data terpilih, responsif, gender, dan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan antara lain meliputi yang pertama, pengelolaan sistem informasi kesehatan, yang kedua, pelaksanaan sistem informasi kesehatan, yang ketiga, sumber daya sistem informasi kesehatan, yang kelima, yang keempat, pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan, yang kelima, peningkatan produk dan diseminasi informasi kesehatan. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.